Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, terima kasih ya. Gimana kabarnya hari ini? Siap semua kan? Sehat, Pak. Pak. Syukurlah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sama. Oke, untuk Umi bisa dibuat doa. Baik, Pak. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak untuk memeriksa kehadiran siswa-siswi dulu ya. Nah, kepada anak-anak kami nanti yang namanya disebutkan, tolong buka kamera dan buka mikrofonnya ya. Baik, Pak. Gerhak Moses Pakpahan, Hadir, Pak. Kevin Manalu, Hadir, Pak. Oke, Esra Lingga, Hadir, Pak. Cynthia Rantika, Eni Sinaga, Hadir, Pak. Novita, Hadir, Pak. Umiatul, Hadir, Pak. Timor. Hadir, Pak. Sebelumnya, materi kita minggu lalu tentang apa? Konsep usaha, Pak. Konsep usaha. Oke, jadi materi minggu lalu itu tentang hukum Newton. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita membahas tentang materi usaha. Nah, Bapak izin share ya. Oke. Nah, udah nampak kan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Tin. Sudah, Pak. Nah, di sini slide-nya nampak kan? Sudah Terlihat. nampak. Nah, pada slide terdapat ada 3 peristiwa. Bisa dibacakan, Nak Pin? Iya, Kevin Pak. bisa bacakan 3 peristiwa yang ada pada slide yang Bapak sajikan. Iya, baik, Pak. Yang pertama itu anak kecil memindahkan bangku dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua itu alat berat memindahkan tanah. Yang ketiga itu semut membawa makanan, Pak. Oke, nah dari ketiga peristiwa yang telah dibacakan teman kalian, Kevin. Nah, itu kan ada pertanyaan itu, Al. Nah, apa yang sedang ditunjukkan oleh ketiga ilustrasi tersebut? Ada yang bisa jawab? Usaha, Pak. Kenapa, Morita? Yang sedang ditunjukkan mereka usahanya, Pak. Usaha. Berarti pada peristiwa pertama itu bisa kita lihat kan bahwa anak kecil ini sedang memindahkan bangku dari satu tempat ke tempat lain, ya kan? Nah, pada peristiwa kedua bahwa ini alat berat memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat lain kan? Nah, peristiwa ketiga kita dapat melihat bahwa semut pada gambar ini membawa makanan atau memindahkan makanannya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi benar sekali yang seperti yang dibilang oleh teman kalian Morita bahwa ketiga peristiwa tersebut menunjukkan mereka melakukan usaha gitu. Nah, di sini ada sebuah fenomena. Gerhard bisa dibacakan, Gerhard?
Gerhat, pada slide-mu, Ya, pada Pak. slide yang Bapak sajikan, ini gambar apa, Gerhat? Nah, dari slide tersebut terlihat gambar sebuah mobil yang bergerak. Ya, Pak. Iya. Jadi mobilnya ini sedang lagi apa, Gerhat? Bisa dijelaskan? Oh, bisa. Uh, Mungkin Gerhat kewalahan atau anak didik yang lain bisa bantu jelaskan ini fenomena yang Bapak sajikan di dalam slide ini menggambarkan apa? Mobilnya sedang apa gitu? Novita bisa dibantu temannya Gerhat? Iya Pak, bisa Pak. Jadi Nah, itu fenomena sebuah mobil yang ingin membawa sebuah beban. Seperti itu kan Pak. Jadi, benar sekali. jadi mobilnya mampu menarik beban karena mobil tersebut memberi gaya terhadap beban, sehingga beban tersebut dapat ditarik dan melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dia berpindah bebannya. Seperti itu, Pak. Benar sekali kepada Novita ya. Iya, Pak. Satu nilaimu ya Novita. Nah, jadi dari penjelasan yang telah dikasih oleh temanmu Novita, Gerhat, apa dari penjelasan Novita tadi? Apa yang masuk dengan usaha, Gerhat? Bisa nggak kau definisikan dari gambar ini? usaha adalah perkalian antara gaya dan perpindahan. Betul ya, Pak? Ya, itu secara persamaan matematis. Dari persamaan gambar ini, bisa nggak kau definisikan gitu? Tadi temanmu Novita kan menjelaskan bahwa gimana ya, Pak? Kayak namanya kurang, Pak. Jadi masih kurang ya. Oke. Nah, tadi temanmu Gerhard Novita tadi telah menjelaskan bahwa mobilnya telah melakukan usaha untuk memindahkan beban. Jadi berdasarkan fenomena ini, jadi yang masuk dengan usaha itu dalam konsepnya gini, kita melakukan sebuah usaha itu jika kita memindahkan suatu benda atau objek dari satu tempat ke tempat lain gitu. Itu namakan sebuah usaha. Jadi kalau objek atau bendanya tidak pindah gitu, itu tidak dikatakan sebagai usaha. Nah, kita masuk ke slide yang ketiga ya. Nah, jadi dari fenomena yang Bapak kasih tadi, keempat fenomena yang Bapak kasih, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik kalian mampu memahami konsep usaha dengan benar. Oke, ingat ya. Yang kedua, nanti kalian mampu menganalisis hubungan usaha, gaya, dan perpindahan. Yang ketiga, peserta didik atau kalian mampu menghitung besarnya usaha pada satu benda. Yang ketiga, peserta didik mampu memformulasikan persamaan matematis yang terdapat pada konsep usaha. Yang kelima, peserta didik mampu melakukan percobaan tentang usaha. Nanti ini yang tujuan pembelajaran yang kelima ini nanti dilengkapi dengan alat bahan ajar berupa LKPD di Blogspot ya. Nanti untuk link LKPD-nya bisa dicek di grup chatnya. Bapak udah share di sana ya. Dengar? Halo? Dengar, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan itu tentang usaha, di sini ada fenomena yang kedua. Nah, kepada Umi masih di forum.
Ya, Pak. Bisa dibacakan untuk peristiwa yang pertama? Peristiwa pertama, pada suatu hari, Ferry menemani sang ayah untuk mengantar barang ke persesoran. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang dikendarainya berhenti mendadak. Kemudian setelah ayah mengecek, ayah meminta Ferry untuk mendorong mobil, karena mobilnya berada dalam keadaan jalan yang mendatar. Sehingga dibutuhkan dorongan untuk menggerakkan mobil agar mobil dapat dihidupkan kembali. Berkat dorongannya, Ferry akhirnya mulai dapat menghidupkan akhirnya mobil dapat hidup kembali. Terima kasih untuk kepada Umi telah membacakan peristiwa yang pertama. Nah, jadi dari yang dibacakan Umi, karena kita melihat bahwa terjadi sebuah peristiwa di mana Ferry menemani sang ayah. Nah, tiba-tiba pada saat di tengah jalan gitu, nah mobil yang dibawa Ferry sama ayahnya ini mogok gitu. Nah, karena di mobilnya ini mogok di tengah jalan gitu, pada jalan yang mendatar, jadi untuk bagaimana lah caranya untuk membuat mobil tersebut untuk bisa hidup kembali. Jadi Ferry memberikan dorongan gitu. Nah, oke. Untuk peristiwa yang kedua bisa dibacakan kepada Henny, bisa dibacakan. Bisa, Henny. Pak. Iya, Pak. Peristiwa kedua. Sesampai ke tempat tujuan, ayah langsung menurunkan barang pesanan. Setelah melakukan transaksi, ayah mengajak Ferry untuk langsung pulang. Di perjalanan pulang, mobil ayah kembali mendadak berhenti. Namun karena mobilnya berada dalam keadaan menurun, Ferry tidak perlu mendorong mobilnya karena ayah dapat membiarkan mobil menuruni jalan. Nah, terima kasih kepada anak Henny karena telah bersedia membacakan. Nah, jadi dari yang dibacakan Henny, bahwa peristiwa yang pertama tadi berbeda pada peristiwa yang kedua. Nah, pada peristiwa yang kedua ini, di sana nampak kita ketahui bahwa mobil ayah yang pas di turunan gitu. Nah, pada peristiwa yang pertama tadi, mobil yang dikendarai Ferry itu di jalan yang mendatar. Nah, sedangkan yang peristiwa yang kedua ini di turunan. Nah, jadi untuk peristiwa yang kedua ini Ferry tidak perlu mendorong lagi gitu, karena sang mobil bisa melaju gitu tanpa ada dorongan gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, bisa bacakan Akvin? Baik, Pak. Menurut kalian, kenapa saat mobil ayah berada dalam keadaan yang jalan mendatar, dibutuhkan bantuan Ferry untuk mendorong mobil? Sedangkan dalam keadaan yang jalan, menurut Ferry, tidak perlu mendorong mobil ayah. Nah, dari yang dibacakan teman kalian Kevin, siapa yang bisa menjelaskan tentang peristiwa yang kedua peristiwa tersebut? Kenapa pada saat di jalan yang mendatar, Ferry perlu mendorong mobil gitu, sedangkan pada peristiwa kedua Ferry tidak perlu mendorong mobil. Ada yang bisa ngasih pendapat gitu? Halo anak-anak, ada yang bisa ngasih pendapat tentang kedua peristiwa yang Bapak telah sampaikan? Jadi ini ya Pak. Iya nak? Nah, pada keadaan jalan mendatar dibutuhkan bantuan Ferry untuk mendorong mobil. Pada saat itu mendorong mobil merupakan gaya yang gerakan mobil agar pindah. Nah, berlaku usaha sehingga mobil nantinya akan lelah. Sedangkan pada kasus kedua mobil tidak perlu mendorong lagi. Pada saat mobil mobil mengalami gaya dan perbedaan nantinya akan menyala.
Gimana, Oke, terima kasih sudah atas jelas? jawabannya. Oke, bisa dengar kan? Jelas kan? Sip. Novita, bisa jelas? Iya, iya, Pak. Nah, jadi dari jawaban teman kalian, dari jawaban Gerha, jadi pada saat jalan yang datar, kenapa Ferry mendorong? Itu tujuannya untuk memberikan gaya kepada mobil supaya mobil itu dapat nanti menyala gitu. Nah, sedangkan pada saat keadaan jalan menurun atau peristiwa yang kedua, Ferry itu tidak memerlukan bahwa mobil itu tidak memerlukan gaya dorong karena pada saat menurun mobil mengalami gaya dorong sendiri karena dia menurun itu. Nah, jadi nanti mobil itu dapat bergerak sendiri tanpa dorong lain sehingga dapat menyala gitu. Nah, jadi dari beberapa konsep dari beberapa fenomena yang Bapak sampaikan tadi, jadi dalam sudut pandang fisika khususnya mekanika, hal itu mengandung pengertian segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda sehingga benda mengalami perpindahan gitu. Jadi kunci umum dalam memahami konsep usaha itu bahwa yang dinamakan usaha itu garis besar itu mengalami perpindahan gitu. Nah, agar sebuah usaha berlangsung, maka gaya yang harus kita terapkan itu pada suatu benda menempuh jarak tertentu. Nah, jika dinamakan perpindahan berarti posisi dari awal ke posisi yang akhir itu berarti berbeda. Nah, nanti jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang berpindah dari titik awal ke titik akhir itu dinamakan jarak gitu. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, apakah usaha baru dapat terjadi apabila benda berpindah? Nah, yang kedua, bagaimana apabila benda yang diberikan oleh sebuah gaya ternyata tidak bergerak atau berpindah? Nah, yang ketiga, apakah telah terjadi usaha? Nah, jadi ketiga pertanyaan ini yang telah Bapak sajikan di PPT, nah ini dapat kita jawab bersama-sama berdasarkan peristiwa yang ada di slide PPT. Oke, peristiwa pertama, Esra bisa dibacakan, nak? Iya, Pak. Untuk peristiwa pertama bisa dibacakan, nak? Baik, peristiwa yang pertama yaitu peristiwa sejumlah orang yang sedang mendorong sebuah kereta salju. Orang-orang tersebut masing-masing memberikan gaya melalui suatu dorongan kepada kereta salju sehingga kereta salju bergerak atau berpindah. Adanya gaya yang bekerja, sebuah kereta salju yang menyebabkan kereta salju tersebut berpindah tempat menunjukkan adanya usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing orang itu. Nah, terima kasih kepada Nak Esra yang telah membacakan. Nah, jadi yang menurut atau berdasarkan yang teman kalian tadi, jadi yang bahwa konsep usaha yang penting itu. Nah, jadi pada peristiwa yang pertama nampak sejumlah orang gitu mendorong sebuah kereta salju. Nah, kereta salju yang didorong ini pasti berpindah kan? Nah, perpindahan inilah menunjukkan bahwa orang itu melakukan usaha terhadap kereta salju tersebut. Nah, terus yang kedua, Kevin bisa dibacakan, Kevin? Nah, Kevin. Baik, Pak. Peristiwa yang kedua yaitu seorang atlet sedang mengangkat sebuah barbel dalam suatu olimpiade kejuaraan angkat besi. Atlet tersebut mencoba mengangkat barbel yang mula-mula terletak di lantai hingga berada di atas kepalanya. Gaya yang diberikan oleh atlet tersebut pada barbel menyebabkan barbel dapat berpindah atau berubah ketinggiannya. Adanya gaya yang diberikan oleh atlet itu kepada barbel sehingga barbel dapat berpindah menunjukkan adanya usaha yang diberikan oleh atlet tersebut kepada barbel. Nah, terima kasih kepada Nak Pin karena telah bersedia untuk membacakan. Nah, jadi berdasarkan peristiwa dibacakan teman-teman yang dibacakan teman
kalian bahwa perpindahan itu tidak bergantung kepada ke arah mana benda tersebut berpindah. Nah, tadi berbeda, peristiwa yang pertama berbeda dengan peristiwa yang kedua. Yang dimana pada peristiwa yang pertama, perpindahan yang dilakukan itu mendatar gitu. Nah, sedangkan yang kedua, perpindahan itu dari bawah ke atas gitu. Nah, jadi pada peristiwa yang kedua, seorang atlet itu dikatakan karena atlet tersebut telah mengangkat barbel tersebut dari bawah ke atas gitu. Nah, sehingga barbel tersebut berpindah gitu. Nah, perpindahan ini yang dinamakan sebagai konsep usaha gitu. Nah, untuk peristiwa yang ketiga, kepada Rika, bisa dibacakan Rika? Baik Pak, bisa Pak. Untuk peristiwa ketiga yaitu seorang tahanan atau narapidana sedang mendorong dinding sel tepatnya di penjara. Tahanan tersebut mengerjakan sejumlah gaya kepada dinding. Namun dinding tersebut tetap di tempat atau tidak bergerak atau berpindah. Adanya gaya yang diberikan oleh tahanan tersebut kepada dinding sel, tapi dinding sel tersebut tidak berpindah, menunjukkan bahwa tahanan itu tidak melakukan usaha atau tidak ada usaha yang terjadi. Nah, terima kasih kepada Nak Rika yang telah bersedia membacakan. Nah, pada peristiwa yang ketiga, nampak dengan jelas kita ketahui bahwa orang tahanan tersebut tidak melakukan usaha terhadap dinding tempat selnya gitu. Kenapa tidak melakukan usaha? Pertanyaannya itu kan. Nah, tahanan tersebut tidak melakukan usaha karena dinding yang didorong oleh tahanan tersebut tidak bergerak gitu. Dinding yang didorong itu tidak berpindah. Nah, walaupun tahanan tersebut atau narapidana tersebut memberikan gaya terhadap dinding, tetapi dindingnya tidak berpindah, itu disebut sebagai usaha nol atau tidak melakukan usaha. Nah, jadi perspektifnya jika kita tidak melakukan perpindahan itu tidak dikatakan sebagai usaha. Nah, kita lanjut kepada slide berikutnya. Jadi berdasarkan peristiwa tersebut, ini pada slide ada gambar nih. Ini ada gambar, nampak kan? Nah, di sini ada sebuah kotak gitu. Nah, kotak tersebut diberikan gaya F. Nah, jadi posisi kotak ini mula-mula ini berada pada posisi awal gitu. Kita buatlah dalam posisi jarak 0 gitu. Nah, jadi karena diberi sebuah usaha gitu, kotak tersebut berpindah tempat dari tempat semula. Tentu gitu. Nah, jadi perpindahan yang dialami usaha ini dari keadaan awal sampai keadaan akhir ini yang dinamakan jarak perpindahan gitu. Nah, jadi berdasarkan gambar ini kita dapat definisikan bahwa usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Nah, karena di sini pada gambar kita lihat bahwa gaya yang dilakukan terhadap kotak ini terjadi ke sebuah sudut gitu. Nah, sudut inilah yang nantinya ini sebagai F cos theta. Jadi berdasarkan gambar ini kita dapat membuat bersamaan matematis terhadap konsep usaha bahwa usaha itu didefinisikan sebagai F dikali cos theta dikali S. Nah, yang dimana F-nya ini merupakan gaya, cos theta-nya ini merupakan sudut yang dibentuk oleh gaya terhadap bidang. S-nya ini jarak perpindahan tadi dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Nah, karena
ini sudut yang dibentuk merupakan 90 derajat ini, nampak kan? Sudut yang dibentuk gaya tersebut terhadap benda ini besarnya 10 derajat. Jadi cos 90 itu sama dengan 1. Jadi inilah mengapa pada persamaan matematis paling bawah usaha itu menjadi F dikali X. Gaya dikali perpindahan aja. Gitu. Kita lanjut slide-nya. Nah, ini merupakan tangan dari rumus-rumus tadi. F gaya, satuan itu Newton, S-nya itu perpindahan, satuannya meter, theta, sudut yang bentuk atau derajat. Nah, jadi satuan standar internasional dari kerja atau usaha itu di satuannya Newton meter. Newton meter atau sama juga dia dengan joule gitu. Oke. Ini pada slide kan. Nah, di sini ada gambar gitu yang menjelaskan tentang bahwa kayak mana sebuah kotak melakukan perpindahan gitu. Nah, ada beberapa macam usaha gitu. Yang pertama itu usaha yang dilakukan oleh gaya F gitu. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya F ini di bersama matematisnya W sama dengan Fx cos theta. Ini W-nya itu tadi gaya dikali perpindahan dikali sudut yang dibentuk. Nah, usaha yang kedua, usaha oleh gaya gesek. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gesek bersama matematisnya yaitu W gaya gesek, usaha gaya gesek sama dengan minus Fx. Nah, yang ketiga itu usaha oleh gaya normal atau N. Nah, pada gambar ini bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya normal karena gaya normal itu ke atas gitu atau membentuk tertentu. Nah, jadi usaha yang dilakukan itu sama dengan 0. Nah, usaha oleh gaya berat. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya berat ini juga sama dengan 0 karena dia mengarah ke bawah, sedangkan gaya normal mengarah ke atas. Jadi pada saat kita melakukan, jadi pada gambar ini gaya normal dan gaya berat itu tidak melakukan usaha gitu, atau gaya usahanya sama dengan 0. Jadi berdasarkan keempat jenis usaha tersebut, bahwa usaha total dari gambar ini merupakan usaha matematis Fx cos theta kurang Fx. Kenapa Fx cos theta? Ini tadi gaya kali perpindahan dikali cos theta ini sudut dikurang F dikali X. F ini gaya gesek tadi, jadi kurang dikali perpindahan gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam konsep usaha gitu. Yang pertama, bahwa usaha itu menyatakan hubungan antara gaya dan energi. Jadi dalam konsep usaha itu sebenarnya mengaitkan hubungan antara gaya dan energi gitu. Bagaimana hubungan gaya dan energi dalam melakukan sebuah usaha gitu. Nah, yang kedua, energi menyatakan kemampuan melakukan usaha. Jadi ini dibalikkan lagi. Nah, yang ketiga, usaha atau W yang dilakukan oleh gaya konstan pada sebuah benda didefinisikan sebagai perkalian antara komponen gaya panjang arah perpindahan dengan besarnya perpindahan. Ini yang telah Bapak jelaskan bahwa F cos theta itu merupakan komponen dari gaya atau sudut, delta X merupakan besar perpindahan. Nah, kita lanjut. Nah, di dalam usaha itu ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa usaha itu tidak menjelaskan kapan dan berapa waktu yang diperlukan untuk terjadinya perpindahan gitu. Jadi dalam konsep usaha itu tidak menjelaskan waktu gitu. Yang kedua, kecepatan atau percepatan. Dalam usaha, kecepatan dan percepatan itu tidak perlu dijelaskan gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nak Pin, ada pertanyaan Nak Pin terhadap poin pertama atau poin kedua? Dapat.
Ya, silakan Yang tanya, Nak. yang di slide 14, Pak. Ya, kenapa itu, Nak? Jadi saya ingin bertanya, Pak, kenapa pada Iya. konsep usaha waktu yang diberikan pada saat terjadinya perpindahan tidak dibutuhkan, Pak? Nah, oke, pertanyaannya bagus sekali. Nah, kita kembali ke persamaan matematis usaha ya. Nah, enak ya. Nah, persamaan matematis dari usaha tadi W dengan F dikali S kan? Atau W cos theta dikali S. Nah, sedangkan dari definisi usaha itu merupakan hasil kali komponen gaya dan perpindahan benda gitu. Nah, jadi untuk jawab pertanyaan Kevin tadi, kenapa usaha tidak menjelaskan waktu yang perlukan dalam melakukan perpindahan? Karena waktu pada saat kita melakukan sebuah usaha, waktu tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya nilai usaha yang kita lakukan gitu. Jadi pengaruh waktu dalam usaha itu, usaha yang kita lakukan itu tidak ada gitu. Karena itulah mengapa pada persamaan matematis usaha, waktu itu tidak dibuat gitu, tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya usaha yang kita lakukan gitu. Catatan, ini yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa usaha nol itu terjadi ketika tidak terjadi perpindahan gitu. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, telah Bapak sajikan tadi ada 3 peristiwa. Tadi pada peristiwa yang ke ini, pada tahapan yang tinggi ini, pada ketiga, nah ini yang disebut sebagai nol. Karena tahanan tersebut tidak memindahkan dinding gitu. Nah, yang kedua, gaya dan perpindahan saling tegak lurus sehingga cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, yang mana yang tadi tegak lurus, ini yang tadi yang tegak lurus. Seperti gaya normal dan gaya berat gitu. Nah, jadi berdasarkan ini area yang ada di samping ini, bahwa jika kita dari keterangannya, jika kita membawa ember secara horizontal, gaya gravitasi ini tidak kita disebut tidak melakukan sebuah kerja gitu. Nah, kita lanjut. Nah, dalam ini tadi sudah Bapak sampaikan bahwa dalam usaha itu merupakan besar skalar ya. Ini usaha itu bukan besaran pokok gitu. Nah, satuan usaha dalam satuan internasional itu dinamakan joule atau newton meter. Nah, secara CGS satuan usaha itu R atau den centimeter. Nah, secara USA dan UK itu foot, pound. Atau yang mungkin sering kita tengok di buku-buku fisika gitu, LB, kaki gitu. Nah, jadi dalam usaha jika terdapat banyak gaya yang bekerja pada benda, usaha total yang dilakukan adalah perjumlahan aljabar dari sejumlah usaha yang dilakukan tiap gaya. Nah, jika ada lebih dari beberapa gaya yang melakukan kerja gitu, jadi seperti gaya gesek tadi sama gaya yang diberikan, itu perjumlahannya gitu. Nah, kita lanjut. Gerhard, bisa dibacakan, Nak? Ya, Pak. Usaha dapat bernilai positif atau negatif. Jika positif, jika gaya yang dan perpindahannya berarah sama. Jika negatif, gaya dan perpindahannya berlawanan arah. Oke. Contoh 1. Nah, usaha yang dilakukan oleh orang pada gambar di samping. Ketika menaikkan kotak, usahanya positif. Ketika menurunkan kotak, usahanya negatif. Contoh 2, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Ketika menaikkan kotak, usahanya negatif. Ketika menurunkan kotak, usahanya positif. Ketika bergerak horizontal, usahanya 0. Seperti itu, Pak. Oke, nah, dari penjelasan Gerhard, dari yang dibacakan Gerhard, bahwa ada beberapa poin yang harus kita pahami dalam konsep usaha. Yang pertama itu,
usaha itu bernilai positif jika gaya dan perpindahan berarah sama gitu. Nah, misalnya yang gini, kita mengangkat gelas buah gelas, gaya yang kita berikan itu ke atas gitu. Nah, sedangkan perpindahan yang dalamnya juga ke atas gitu. Nah, itu dinamakan usaha positif. Sedangkan usaha negatif itu jika kita memberikan gaya dan perpindahan yang kita berikan berlawanan arah terhadap perpindahan gitu. Nah, seperti yang contoh yang telah dijelaskan teman-teman kalian, bahwa pada gambar ini nampak gambar kan? Nah, usaha yang dilakukan orang itu ketika menaikkan kotak itu positif. Kenapa positif? Gaya ini kan ke atas. Nah, perpindahannya juga ke atas. Nah, ketika menurunkan kotak, nah, pada saat menurunkan kotak, gaya yang ini yang diberikan orang ini ke atas. Pada saat menurunkan itu gayanya, itu perpindahannya ke bawah. Itulah kenapa dia menjadi negatif itu. Nah, contoh kedua ini, menurut gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu ke bawah kan? Nah, bedakan gaya yang diberikan manusia dengan gaya gravitasi gitu. Nah, pada gaya gravitasi ini perpindahannya ini gaya yang gravitasi bumi itu selalu mengarah ke bawah gitu. Nah, pada poin yang pertama, ketika kita menaikkan kotak, dia negatif. Kenapa negatif? Karena gaya gravitasi itu ke bawah, sedangkan perpindahannya itu ke atas gitu. Yang kedua, ketika menurunkan kotak, positif. Kenapa positif? Karena dia searah dengan gaya gravitasi gitu. Sama-sama ke bawah. Kotaknya kita turunkan, searah dengan gaya gravitasi. Nah, ketiga, ketika bergerak horizontal, ke nol. Nah, pada saat kita, ini yang masuk dengan bergerak horizontal, ini misalnya ini kita contohkan Kevin ya, yang bawa kotak. Nah, di sini Kevin tidak mengangkat atau menurunkan kotak, tetapi Kevin berjalan gitu, tetap hanya kotak tersebut nggak dinaikkan atau diturunkan. Nah, di sini ada grafik gitu, dampak grafiknya. Nah, ini merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya yang berubah gitu. Nah, ini merupakan gaya yang diberikan. Ini ini jarak yang tempuh. Nah, ini pada grafik ini XE ini merupakan keadaan awal. X merupakan keadaan akhir. Nah, jadi perpindahan dalam benda itu DX gitu. Nah, enak ya. Nah, dari grafik yang tadi, usaha liga yang berubah, ini lengkapnya kita dapat melihat bahwa bagi pindahan total itu yang tadi yang telah Bapak sampaikan itu dari XI ke SF. Atau nanti untuk mencari perpindahannya itu dari keadaan akhir dikurang keadaan awal gitu. Nah, jadi untuk setiap bagian terkecil perpindahan, jadi usaha yang dilakukan itu setiap jarak tertentu itu F cos theta kali delta X gitu. Sehingga usaha totalnya itu nanti W total itu sigma F gitu. Sigma keseluruhan usaha gitu yang dilakukan pada jarak tertentu. Nah, yang merupakan luas total di bawah kurva Fx. Ini merupakan luas. Ini merupakan usaha totalnya gitu. Oke. Nampak pada layar, ini merupakan tampilan dari eksperimen gaya dan gerak. Nah, kenapa Bapak menunjukkan ini gambar ini? Ini merupakan nanti yang akan kalian lakukan setelah penjelasan Bapak pada materi ini. Nah, nanti kalian Bapak akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok. Nanti silakan diakses link LKPD-nya. Gerhard, udah nampak kan nak link LKPD yang Bapak kasih? Yang udah Bapak sajikan? Bapak. Nah, udah diakses nak? Nah,
Oke. Ada yang bisa buka, ada yang bisa share screen ini, atau ada yang bisa buka link ini, itu eksperimen kita ini. Ini pada layar ini menggunakan simulasi pad ya. Ada yang bisa share screen nak? Simulasi padnya? Oke, Pin, udah bisa Pin? Iya, udah. Jadi udah di share screen. Nah, ini merupakan tampilan simulasi pad ya. Ini nanti kalian akan melakukan eksperimen gitu. Nah, eksperimen yang kalian lakukan ini nanti akan berdasarkan LKPD yang Bapak telah share linknya. Nah, jadi pada eksperimen ini, nah, di sana nampak ada manusia gitu, kotak. Nah, nanti kotaknya ini didorong oleh manusia ini. Oke, nah nanti bisa dicoba ya, bisa dicoba-coba ya untuk melakukan eksperimennya. Nanti kalau memang nggak bisa, kabari Bapak ya. Nah, kepada Kevin, udah bisa ditengok kan, Pin? Udah di Sudah, Pak. Kevin? Oke, nah Isra bisa stop screen-nya nak. Kevin bisa dibuka apa, bisa di share screen apanya nak? LKPD. Baik, Pak. Oke, Kevin udah membagikan. Nah, bisa dibuka apanya nak? Nah, ini merupakan tampilan LKPD yang Bapak sajikan ya nak ya. Nah, jadi ini LKPD-nya nanti kalian kerjakan menggunakan atau kalian lakukan dengan menggunakan simulasi pad-nya nak ya. Nah, untuk pembagian kelompok, oke, pembagian kelompoknya yang kelompok pertama itu Esra Lingga, Gerhard Moses, dan Heni. Yang kedua itu Kevin Manalu, Morita, Novita, Rika, dan Umiatul. Nah, silakan melakukan eksperimen ya nak ya. Nanti datanya disajikan. Baik, Pak. Baik, Pak. Kevin dengarkan, Pin. Dengar, Pak. Ya, kasih nak. Nah, untuk Bapak rasa percobaannya sampai udah habis waktunya ya. Nah, untuk anak-anak didik ada yang bisa share screen gitu hasil dari eksperimennya. Kevin bisa, Pin? Ini bisa. Di antara anak didik bisa ada yang bisa share screen hasil dari eksperimennya. Ini bisa ditampilkan nak hasil eksperimennya. Ini bisa nak? Sebentar, Ini Pak. tadi kelompok berapa? Ini kelompok 1 ya. Nah, mungkin ya. Bentar ya, Pak. Screen ya nak ya, biar teman-temannya tengok hasil dari data yang kalian peroleh gitu dari eksperimen simulasi pad-nya. Udah nampak, Pak? Nah, nampak. Kevin bisa nampak, Pin? Bisa, Pak. Oke, nah, jadi kelompok 1 itu melakukan 2 kali percobaan ya. Iya, Yang Pak. percobaan yang pertama. Nah, yang percobaan pertama 100 nonton, yang kedua 200 nonton. Nah, dari percobaan yang kalian lakukan ini bisa disimpulkan nak kalian mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa disimpulkan nak? Bisa, Pak. Ini screen-nya bisa dimatikan. Bentar, Pak.
Nah, bisa disimpulkan nak sekalian mengakhiri perjumpaan kita. Baik, Pak. Jadi, yang dapat disimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini, yakni usaha itu terjadi jika suatu objek mengalami perpindahan, di mana usaha itu berbanding lurus dengan gaya dan perpindahan. Oke, terima kasih kepada Heni yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, benar kali yang telah disimpulkan oleh Heni bahwa usaha itu terjadi jika kita melakukan itu jika sebuah objek melakukan perpindahan gitu. Nah, berdasarkan dari data eksperimen dari Heni bahwa semakin besar jarak perpindahannya, berarti usaha yang kita lakukan juga akan semakin besar gitu untuk memindahkan. Nah, begitu juga dengan hubungan antar usaha dengan gaya dan perpindahan. Jadi semakin besar gaya dan perpindahannya, maka usahanya juga akan semakin besar gitu. Nah, di sini Bapak akan mengasih tugas kepada anak didik, nanti dikerjakan di rumah ya nak ya. Ini tugas nanti ya nak ya. Oke, Pak. Ini ada satu tugas nanti dikumpul lewat e-learning yang telah Bapak sediakan. Nanti bisa dari Classroom ataupun dari Blogspot, nanti di sana sudah ada Bapak sediakan gitu ya learningnya. Nah, untuk menutupi perjumpaan kita pada pagi hari ini, karena waktu kita udah hampir habis, Umi bisa dibuat doa Umi atau yang lain bisa? Saya, Pak. Bisa? Saya, Pak. Oke, Kevin bisa buat doa Pin. Biar kita tutup perjumpaan kita, Pin. Baik, sebelum kita menutup mata pelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk pelajaran kita hari ini, Bapak rasa sekian dulu ya. Kita lanjut minggu depan kita masuk ke materi energi. Jadi dipersiapkan bahan-bahannya dipelajari ya nak ya. Ya, Pak. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau Bapak terdapat salah kata gitu dalam penyampaian materi, Bapak minta maaf gitu. Oke nak ya, Bapak live ya nak ya. Oke, Pak. Iya, Pak.